Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Azizul Hakim, NPMG 1D020043. Pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian kami, saya bersama rekan saya Anar Karimayudin dan Adam Renanda Putra, yang mana pada kali ini berjudul Perancangan Kompor TDC tipe bus pada panel surya. Langsung saja kita masuk. Yang pertama, latar belakang. Energi merupakan salah satu utama yang dihadapi hampir seluruh negara di dunia. Hal ini mengingat energi merupakan salah satu faktor utama bagi terjadinya pertumbuhan ekonomi suatu negara. Permasalahan energi menjadi semakin kompleks ketika kebutuhan yang meningkat akan energi dari seluruh negara di dunia untuk menopang pertumbuhan ekonominya. Justru membuat persediaan cadangan energi konvensional menjadi semakin sedikit. Solar cell merupakan pembangkit yang mengkonversi sinar matahari menjadi arus listrik. Energi terbarukan menunjukkan eksistensinya dalam beberapa tahun terakhir, terutama energi surya. Dari hal tersebut, ternyata masih ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat belum menggunakan panel surya sebagai alternatif sumber listrik. Di antaranya, cara kerja sistem tersebut, komponennya, bahkan harga panel itu sendiri, serta keefektifannya jika digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Energi listrik yang diproduksi atau dihasilkan oleh teknologi fotovoltaik sangat tergantung pada intensitas sinar matahari. Oleh sebab itu perlu ada sebuah treatment agar tegangan yang dihasilkan tetap stabil. Walaupun intensitas matahari setiap saat berubah tergantung kondisi alam. Untuk itu dibuatlah konverter DC ke DC untuk menstabilkan tegangan keluaran solar cell menggunakan teknologi bus converter. Rancangan komputer DC ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat luas agar lebih memaksimalkan penggunaan panel surya karena komputer DC ini dapat diatur besar keluaran dari panel surya dapat langsung digunakan untuk penggunaan beban listrik yang menggunakan arus listrik sehari. Konverter DC-DC. Konverter DC-DC merupakan salah satu teknologi konverter elektronika daya, yang mana pada pengaplikasiannya DC-DC converter ini digunakan untuk sumber energi terbarukan, seperti fuel cell dan solar cell. Dalam aplikasi sumber energi terbarukan, fuel cell dan solar cell menghasilkan tegangan keluaran yang rendah. Maka dari itulah dibutuhkan alat yang dapat menaikkan tegangan. Pada dasarnya memiliki beberapa jenis konverter, namun pada DC-DC converter yaitu ada 3 jenis, yaitu bus converter, buck converter, dan buck boost converter. Namun pada pembahasan kali ini hanya terfokus pada bus converter. Bus converter sendiri merupakan salah satu jenis konverter DC yang berfungsi untuk menaikkan tegangan keluar DC. Rancangan konverter bus. Rangkaian konverter bus untuk menghitung besar komponen yang digunakan dan menentukan nilai parameter yang dibutuhkan dalam perancangan konverter bus. Dapat dilihat pada gambar di bawah merupakan perancangan konverter bus. Di sini saya akan mencoba menjelaskan. Di sini ada beberapa komponen yang digunakan dalam rangkaian ini. Yang pertama itu baterai, lalu ada induktor, kapasitor, dioda, MOSFET sebagai saklar, dan resistor serta alat ukur. Dalam hal ini digunakan software Proteus. Dapat dilihat di sini ada MOSFET yang berguna sebagai saklar pada rangkaian ini. Ketika saklarnya on atau tertutup, tegangan dan arus mengalir ke semuanya. Namun pada saat MOSFET saklarnya terbuka atau off, di sini seperti yang kita ketahui, kapasitor dan induktor
mempunyai prinsip menyimpan tegangan dan arus. Maka walaupun saklarnya terbuka, di sini tetap kapasitor tetap mengalirkan tegangan dan induktor mengalirkan arus. Disinilah terbentuk medan magnet. Kemudian disearahkan oleh dioda untuk dinaikkan, ditambah kapasitor, dan beban ini untuk dan beban pada rangkaiannya. Rangkaian driver MOSFET. Sinyal kontrol PWM dibangkitkan oleh mikrokontroler nilai tegangannya maksimum 11,5 volt. Untuk memperkuat sinyal output PWM dari mikrokontroler, dapat digunakan sebuah rangkaian gate driver, sehingga sinyal kontrol PWM tersebut mampu menggerakkan MOSFET. Nah, dapat dilihat ini merupakan gambar dari rangkaian MOSFET dari sinyal kontrol PWM masuk ke ground, ada yang ke ground, kemudian ada yang ke beban, lalu ke baterai, lalu terakhir itu ke gate. Nah, gate maksud di sinilah sebagai pengendali dari rangkaian ini. Metode penelitian yang digunakan yaitu teknologi boost converter secara otomatis untuk menghasilkan tegangan keluaran konstan walaupun sumber tegangannya bervariasi. Langkah pertama yang dilakukan yaitu mendesain parameter konverter DC-DC jenis boost, lalu menentukan nilai indutansi, kapasitansi, dioda, dan perawatan switching berupa MOSFET. Sinyal perbandingan tersebut diproses oleh mikrokontroler Anmega 8535 untuk menghasilkan sinyal kontrol PWM. Setelah perancangan dan pembuatan prototipe selesai dikerjakan, selanjutnya menguji kinerja prototipe dengan mengukur keluaran tegangannya, apakah nilai konverter boost bervariasi 13,5 volt sampai dengan 20,8 volt. Dapat dikendalikan agar tegangan keluaran arus arah terregulasi 24 volt. Hasil dalam pembahasan. Untuk menguji kinerja perancangan prototipe DC ke DC converter menggunakan teknologi boost converter sebagai penstabil tegangan, maka dilakukan pengujian terhadap prototipe yang telah dirancang dan dibuat, di mana dapat dilihat nantinya pada tabel 1 merupakan hasil pengujiannya. Nah, di sini tabel 1 merupakan hasil pengukuran tegangan keluaran solar cell dengan kapasitas 100 watt. Di sini ada 2 parameter yaitu jam dan tegangan keluaran. Pada jam sendiri dilakukan ini dari pukul 7 pagi hingga setengah 6 pagi. Dan didapat tegangan keluaran yang bervariasi, yang mana pada kali ini nilai terkecilnya itu 13,3 volt dan nilai terbesarnya 20,9 volt. Selanjutnya sinyal mengajukan melakukan pengujian dan output pada panel solar cell yang dilengkapi stabil tegangan berupa konverter DC-DC terregulasi menggunakan teknologi boost converter sama seperti sebelumnya dari pukul 7 sampai pukul 18. Dan berdasarkan tabel 2 dapat dijelaskan di sini ada 3 parameter jam, tegangan keluaran dan solar cell, tegangan solar cell diamankan boost converter. Jamnya digunakan dari pukul 7 pagi sampai 18 dan dapat tegangan keluarannya bervariasi sama seperti sebelumnya. Lalu dinaikkan menggunakan boost converter konstan atau sama 24,5 volt. Dari pembahasan tadi dapat disimpulkan 1. Rancangan konverter DC-DC untuk menstabil tegangan keluaran solar cell menggunakan teknologi boost converter telah diuji kinerjanya melalui tegangan keluaran dan panel surya 100 watt yang bervariasi dari 13,5 volt sampai 20,8 volt sebagai masukan konverter boost converter dan menghasilkan tegangan keluaran terregulasi 24 volt. Kedua, berdasar hasil pengujian prototipe DC-DC menggunakan teknologi boost converter yang telah dirancang untuk menghasilkan tegangan terregulasi 24 volt arus searah menyatakan valid. Valid di sini masih di range 24 volt. Baiklah, itulah presentasi pada kali ini.
Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.